Baik, pertama saya dan segenap kru dari Hitam Putih turut berduka cita atas peristiwa banjir kemarin yang terjadi di Bogor pada Senin pada tanggal 27 Februari 2017, di mana hujan lebat tersebut mengguyur kota Bogor, Senin 27 Februari kemarin, dan menimbulkan adanya korban pada saat itu. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi, dan mudah-mudahan banjir bukan hanya di Jakarta atau kota-kota tertentu, tapi bisa diselesaikan di semua kota di Indonesia. Walaupun susah, tapi saya rasa kita semua, termasuk Anda yang menonton sekarang, juga ikut berpartisipasi, bertanggung jawab terhadap keadaan banjir tersebut. Karena banjir itu bukan sebabnya hanya karena hujan, banjir itu sebabnya banyak. Banjir itu sebabnya karena pengundulan hutan contohnya. Banjir itu sebabnya karena pembuang sampah sembarangan misalnya. So I think it's our responsibility. It's our responsibility for everything that happens on earth, including the flood. Jadi kami turut berduka cita atas kejadian tersebut. Oke. Silakan Cika. Baik Pak. Hari ini Pak, Jakarta itu kedatangan Raja Salman, yaitu Raja Arab. Pada tahu? Terus jalan tuh beberapa tuh ada yang ditutup, buka tutup gitu Pak. Seru banget deh Pak. Dan terus nih Pak, ada fakta-faktanya. Raja Salman ke Indonesia membawa rombongan dengan jumlah 1.500 orang. Masya Allah, banyak ya. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Raja Salman Abdul Aziz bakal membawa rombongan dengan jumlah yang tak main-main. Sekitar 1.500 orang akan turut serta dikunjungi kali ini. Dan kunjungan kali ini akan membawa rombongan terbesar, lebih kurang 1.500 orang tadi. Dan untuk mengangkut rombongan tersebut, 7 unit pesawat pun sudah disiapkan. Ini mungkin rombongan kenegaraan terbesar yang berkunjung ke Indonesia, Pak. That's cool actually. 1.500 orang. Ya wajar lah ya, raja ya. Ya kan, masa raja bawa 2 orang. Malah lucu nanti beritanya, Raja Salman datang ke Indonesia hanya bawa 2 orang. Nah dikatain ya, bagus bawa 1.500 orang nih, bagus. Cuman zaman dulu kalau ke negara bawa 1.500 orang dipikir menjajah ya. Tapi bagus ini, yang kedua. Ada tangga khusus pesawat. Mengingat usia Raja Salman yang sudah mencapai 81 tahun, pemerintah Arab Saudi menyiapkan tangga khusus untuk beliau. Tangga ini bukan tangga biasa yang kita gunakan untuk turun pesawat, tapi tangga motorized atau eskalator untuk memudahkan Raja Salman turun. Ih, saya baru tahu, Pak. Nah ini harus, kalau ini harus ini. Ini apa ini? Oh ini tangganya. Ini apa ini? Oh ini itu tangganya. Oh dikeluarnya dari moncong pesawat ya? Oke, bagus ini, bagus, harus ini. Saya setuju dengan beliau. Harus membawa eskalator sendiri, harus. Seandainya ya, pakai eskalator kita yang mana suka macet itu, usia 81 tahun, loh saya pernah loh di lift aja berhenti kok di mall. Usia 81 tahun, turun ke eskalator, eskalatornya berhenti tiba-tiba, ayo. Siapa yang disalahin? Kita. Kalau dia pakai eskalator dia, ya berhenti kan kita nggak disalahkan. Iya, benar. Tanggung jawab sendiri, ini bertanggung jawab artinya. Oh iya benar-benar. Bagus ini, bagus. Bagus. Ada lagi? Ada Pak. Bawa makanan nggak? Saya nggak mungkin bawa kurma. Siapa tahu bawa makanan Insya kan? Allah kalau misalnya kita dapat Pak, tapi kayaknya enggak deh Pak. Lanjut. Lalu ada selama di Bali bakal sewa 360 kendaraan mewah. Wis. Sebanyak 360 kendaraan mewah telah disewa untuk perjalanan rombongan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud selama pelesiran di Bali. Selain itu juga ada 20 bus seater dan 45 truk. Kendaraan tersebut sudah tiba di Bali sejak 16 Februari 2017 lalu. Dan 45 truk yang disewa tersebut untuk mengangkut barang-barang Raja Salman dan menteri-menterinya serta pangeran. Untuk mobil Raja Arabnya beliau membawa sendiri. Buset, masuk pesawat gitu ya Pak ya. Dan mobilnya itu anti peluru. Dan itu juga sudah tiba di Bali. Wih, dia mandiri ya Pak? Mobilnya anti peluru, ya kan? Nah itu penting tuh, raja, presiden, itu penting mobil anti peluru. Memang menurut saya sih semua masuk akal ya, bawa mobil anti peluru itu masuk akal. Salah satu alasan kenapa di negara Indonesia Batman nggak pernah datang kan karena itu. Kenapa tuh Pak? Karena dia nggak mau ada di Indonesia. Karena dia mau import mobilnya kena pajak barang mewah. Jadi
takut kena orang pajak ya Pak? Iya, jadi kalau ini kan dia bawa sendiri. Nah, iya benar-benar. Bagus. Lanjut. Ada toilet dan lift khusus disiapkan untuk raja di Masjid Istiqlal. Selain melakukan pertemuan kenegaraan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor serta kunjungan ke gedung DPR RI, Raja Salman juga dijadwalkan akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Sejumlah persiapan pun dilakukan pengurus Masjid Istiqlal untuk menyambut Raja Salman. Pengurus bahkan sudah menyiapkan lift khusus untuk mobilisasi Raja Salman selama berada di Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal juga memodifikasi kamar mandi khusus VIP untuk kebutuhan khusus Raja Salman. Oke, pertanyaan saya cuma satu. Pertanyaan saya gini, bukan masalah bangun lift atau bangun toilet khusus yang pasti mewah banget ya di Masjid Istiqlal. Itu bukan masalah buat saya. Apalagi ada seorang raja, raja dari Arab yang datang ke Indonesia, maka dibangunkan toilet dan lift. Itu bagus karena kita menjamu mereka. I'm okay with that. Pertanyaan saya cuma satu. Setelah rajanya pulang, siapa yang pakai toilet ini? Loh iya kan, bener kan? Nah setelah rajanya pulang, toilet ini dikunci, dihancurkan lagi, atau dipakai sama siapa? Justru kita harus nyari berita. Itu beritanya lebih menarik. Setelah Raja Salman, ternyata toilet Istiqlal digunakan untuk, nah kan harus begitu. Kalaupun misalnya masuk berbayar, berapa harga bayarnya setiap kali masuk toilet itu? Itu lebih penting. Cari tahu. Siapa? Sama liftnya. Hah? Iya. Oh iya. Liftnya sudah pasti mewah, sudah pasti Iya. bagus. Itu boleh digunakan semua orang nggak nanti? Iya, Atau orang-orang tertentu? Nah, Iya. itu coba cari tahu. Siapa? Selanjutnya Pak. Ada televisi milik Raja Salman sudah tiba di Bali. Hah? Ini Kalau ini nggak penting, ini nggak penting. penting Pak. Maksudnya? Jadi segala keperluan untuk Mobil Mercy hingga TV milik Raja Salman sudah di Bali. Lah kan kita punya TV. si Raja juga punya TV. Bedanya apa? Lebih bagus kali Pak. Lebih mahal. Nggak bisa, mereknya sama kok. Oh ya kali lapisan emas kalau nggak lebih halal. Siapa tahu gitu Pak. Aneh ya Pak? Iya, kalau sudah bawa TV sendiri harusnya kasur bawa sendiri. Jangan, udah disiapin hotelnya memang. Lah TV kan di hotel juga ada. Oh, no like, tidak suka. Malaysia, Masya Allah. Oke. Mungkin siarannya beda, nggak bisa juga siarannya beda kan? Iya, kan dia pakai antena juga ya? Berarti bawa antena? Oh, nggak pakai antena aja. Oh, bisa emang ya? Nggak bawa aja Pak. Suka aja, udahlah. Biarin deh raja-raja ini Pak. Atau iya juga sih. Tapi saya juga sih kalau keluar negeri Bawa TV? bawa handphone saya. Bawa TV. Lagi ya Pak? Raja Salman bawa TV tapi kelupaan handphone. Nah, itu lucu. Balik lagi ke sana. Balik lagi. Ribet lagi nanti. 1.500-nya balik Nah. lagi. Wah, handphone raja ketinggalan. Ngambil handphone. Lanjut. Wah, ini nih Pak. Pangeran Tampan. Raja Saudi Salman bin Abdul Aziz juga akan memboyong 25 pangeran saat berkunjung ke Indonesia. Nah, kabar baiknya dari 25... Oh, apaan lu? Kabar baiknya dari 25 pangeran, ada 4 pangeran yang menjadi viral karena katanya mempunyai paras yang rupawan yang bikin wanita kelepek-kelepek. Saya nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Karena kalau beliau bawa 25 pangeran, beliau itu nggak ngerti di Indonesia seperti apa. Tukang dodol cakep aja jadi berita. Beliau nggak tahu itu. Tukang cendol cantik jadi viral. Iya sih. Nggak tahu. Dia bawa 25 pangeran. 4 diantaranya viral. Kan mereka pasti lihat kan? Mereka pasti tahu kan akhirnya. Mereka pasti ada intelnya, ada apa yang baca berita-berita itu. Anda bayangkan gimana perasaan ke-21 pangeran yang lain. 4 rebutan, siapa? Coba, yang ke-19 gimana rasanya? Oh iya ya Pak ya? Iya kan? Iya. Nah, harusnya ya udahlah tapi siapa aja itu? Nah, kan kita jadi pengen tahu siapa aja. Coba siapa aja? Ada Pangeran Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Oke, jadi Pangeran Muhammad bin Salman Wih, ini ya. cakep bewokan kayak bapak ganteng. Gantengan bapak. Bukan masalah brewokan, di sana semua brewokan. 2.
Pangeran Ahmed bin Fah bin Salman. 3, Pangeran Abdullah bin Mutaib bin Abdul Aziz Al Saud. 4. Pangeran Fahad bin Faisal Al Saud. Oke. Yang lain? Gak masuk berita. Nah itu artinya, nah yang lain nggak masuk berita, itu artinya ini apa namanya tidak adil ya. Cari 21 yang lain. Siapa? Ya, nanti bacain satu-satu, tolong dihafalkan ya. Masya Allah. Oh ini yang mana nih? Oh, ini Oh, yang terakhir. Yang terakhir. Fahad, Pangeran Fahad. Pangeran Fahad. Oke, di sini ada tapi kok nggak cakep gitu ya, Fahad? Jangan ngomong gitu Bapak, marah Arab. Nah? Jangan ngomong gitu, ini ganteng kok Pak. Enggak, di sini ada yang nggak cakep. Yang pengacara itu kan Fahad. Farhad. Ih, saya mah nggak ngomong, kamu yang ngomong barusan namanya. Astagfirullahaladzim. Saya mah nggak nyebut nama ya. Iya benar-benar. Dia nyebut nama tadi, lihat. Ah udah, datang surat. Dipancing. Kenapa kena? Iya ya. Lanjut. Udah habis beritanya Pak. Oke, Tapi terus? masih ada bahas tentang banjir lagi Pak. Banjir apa? Banjir, bentar saya baca dulu. Banjir Bogor udah ya Pak ya? Saya baca lagi ya Pak ya. Ini banjir yang Bogor, kalau tadi kan ada berita dukanya. Kalau ini tentang banjirnya aja Pak. Tentang banjirnya? Iya. Oke. Karena ada videonya, saya bacain berita dulu ya Pak ya. Lah, Raja Salman itu apa hubungannya dengan banjir Bogor? Ini harusnya beritanya, ya Raja Salman harus mengetahui bahwa Indonesia itu kemarin-kemarin tertimpa musibah yaitu banjir. Dan raja-raja itu mungkin lagi nonton kita. Assalamualaikum. Dan kita akan memberitahu bahwa di Bogor kemarin itu telah terjadi banjir, Pak. Baik, oke. Hujan lebat yang mengguyur kawasan Bogor sejak Senin 27 Februari 2017 sore membuat saluran air meluap di Kampung Sukaresmi, Kota Bogor. Hal itu menyebabkan tembok pembatas di SMA Negeri 2 Bogor ambruk sehingga luapan air masuk serta merendam lapangan dan area parkir kendaraan di sekolah tersebut. Kejadian tersebut juga mengakibatkan 2 warga sekitar bernama Anita Fauzia Fitria dan balitanya Ziah Mahera Zikra meninggal terseret arus, dan kita punya tayangan videonya. Ini artinya bahwa ini besar sekali karena tembok jebol, air masuk dengan begitu besarnya sampai bisa menyeret orang. Berarti ini luapannya bukan luapan nih, alurnya besar sekali. Ada videonya, coba kita lihat videonya. Silakan. Semuanya lari. Oke. Tapi saya pikir itu adalah sebuah musibah ya, karena tidak diperkirakan bahwa bendungan atau temboknya bisa jebol seperti itu. Ya mungkin ini sudah saatnya juga untuk melihat bangunan-bangunan yang mungkin bisa mengalami kejadian yang sama, karena yang pasti kita nggak ingin kejadian seperti itu terulang lagi, dan kita semua turut berduka cita atas kejadian yang menimpa atau bencana yang menimpa kota Bogor tersebut. Oke. Kita ada siapa hari ini, Cika? Karena tadi ngomongin tentang banjir, Pak, ini juga kan kemarin sempat banjir dan ada viral, yaitu tentang pasukan oranye yang menjadi viral. Oh, yang kemarin saya bicarakan itu? Iya. Yang masuk ke dalam selokan hitam itu? Iya, yang nggak pakai alat apa-apa, udah cuman badan doang terus langsung masuk itu? Oke. Dan kebetulan saya undang untuk menjadi tamu Bapak. Orangnya ada? Ada, Pak. Oke, kita undang aja kalau gitu langsung. Saya ke sana. Halo, Mas Dadan ya? Dadan. Nah, ini adalah yang masuk ke dalam selokan. Ya benar ya? Iya, benar. Kamu masuk ke dalam selokan. Betul. Kamu memang udah kayak begini kan? Sebelum masuk selokan juga udah dipakai. Iya. Oke. Saya untuk memastikan dulu gitu, karena dia berani banget masuk ke dalam selokan tuh nggak pakai alat apapun, langsung masuk. Silakan duduk, Dadan. Iya, terima kasih.
Kemarin beritanya itu jadi viral sekali ketika Dadan ini masuk ke dalam lubang selokan. Itu lubang apa sebenarnya itu? Itu saluran. Saluran air? Iya. Saluran air, itu kotor berarti itu? Banget kotornya. Kotor? banget kotornya. Iya. Nah, kenapa kamu masuk tuh kenapa? Karena emang udah tugas. Karena udah tugas? Iya. Oke, nggak, tapi maksudnya gini, kok kamu gitu? Kenapa nggak yang lain, kan banyak? Gitu. Enggak, kalau kemarin itu nggak saya doang, kan kita ada 5 orang ya, jadi satu tim, kita bergantian sebenarnya. 5 orang tuh masuk satu-satu? Iya, bergantian. Oh ya? Iya. Oh, tapi kamu yang jadi viral? Iya. Oh iya. Rezeki. Rezeki. Yang lain ada yang datang nggak sini? Ada Mana teman-teman. coba? Yang Itu kemarin masuk ke selokan mana? ada mana ya? Itu satu tuh. Mana coba? Tunjuk jari. Saprudin. Mana? Sama Bani. Itu. Oke, coba dilihat dulu yang mana kemarin yang masuk juga ke dalam selokan. Oke. Kamu masuk selokan juga kemarin? Oke. Berapa? 1, 2, terus? Bapak juga masuk? Bapak masuk, yang masuk selokan berdiri coba, udah bertiga? Ketinggalan di Solokan? Enggak kan? Enggak ya? 1, 2, 3, 4 orang atau 5? 5. Ada 5 waktu itu, oke, termasuk Anda ya? Masuk Anda, oke, kita kasih tepuk tangan dulu kalau gitu buat mereka semuanya. Ini menarik, karena saya bingung kemarin kok bisa tiba-tiba sampai berita masuk ke dalam selokan gitu. Dan menurut saya itu bahaya, dan itu kalau dilihat kemarin itu nggak pakai alat bantu, nggak pakai alat menyelam gitu ya, nggak ada alat bantunya, nggak pakai alat menyelamnya, dan itu kan dalam keadaan kotor, Iya. selokan kotor. Nah ketika kamu masuk ke dalam selokan itu, pertama pertanyaannya gini, rasanya apa dulu deh gitu? Kan nggak karuan. Nggak karuan ya? Iya. Nggak karuan tuh seperti jatuh cinta atau gimana? Ya, bisa seperti itu. Apa yang dirasakan? Apakah dari baunya, dari napas, dari apa? Nggak karuan tuh di sisi mana? Dari sisi baunya juga, dari sisi kondisi gotnya juga kan yang sempit, sama dari apa ya? Gelap juga sih. Gelap? Iya. Oke. Nah kamu di situ mau ngapain? Ngambil sampah yang tersumbat. Ngambil sampah tersumbat? Iya. Kamu kan nggak pakai Google kan? Iya. Nggak ada Google-nya sama sekali kan? Sebenarnya ada, cuman karena kemarin kondisi darurat, jadi ya nggak kepake. Tapi ada? Ada. Sebelumnya dari tahun-tahun kemarin juga, dari Pemprov juga kita udah disediakan alat khusus. Oh, oke. Berarti alatnya sebenarnya ada? Ada. Apa aja alatnya? Seperti itu ya, kacamata itu kan. Kacamata? Helm. Terus? Helm? Terus masker sebenarnya juga ada. Alat nafasnya buat di dalam? Kalau itu nggak ada. Oh, masker ada? Masker ya, adanya masker. Oke. Terus sepatu boot juga. Sepatu boot, pakaian? Pakaian juga. Pakaian untuk renangnya? Kalau pakaian renang belum ada. Baru pakai seperti ini doang. Oh, pakaian seperti ini? Iya. Oke, berarti sebenarnya ada alat-alatnya ya? Iya. Tapi pakaian untuk nyelam nggak ada? Nggak ada. Jadi kalau habis nyelam pakai ini juga? Iya. Nah, berarti nanti kerja pakai ini juga? Kalau kotor ya ganti. Oh iya ya, saya tahu kalau kotor ganti. Tapi maksudnya pakaiannya sama ya untuk Iya. masuk ke dalam air atau di luar? Oke, pakaiannya sama. Oke, baik. Saya masih mau bertanya lagi banyak sekali karena ini pertanyaan saya adalah, is this right or wrong to do this gitu ya? Benar apa tidak melakukan hal seperti ini? Nanti saya balikan pada Anda pemirsa. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.